Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatoni MPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fadila dengan NIM 2383207053 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Nurul Huda. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan AI Tutor berbasis gamifikasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran informatika kelas 8 sekolah menengah pertama dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fatoni MPD. Pada bab pertama, yaitu latar belakang, perkembangan kecerdasan buatan atau AI kini banyak diterapkan dalam dunia pendidikan karena mampu menciptakan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif dibandingkan metode konvensional. Namun, dari observasi awal yang saya lakukan, siswa kelas 8 masih mengalami kesulitan memahami mata pelajaran informatika. Salah satu penyebabnya karena media pembelajaran yang digunakan belum cukup interaktif. Nah, sebagai generasi digital, siswa sebenarnya membutuhkan media belajar yang dinamis dan melibatkan mereka secara aktif, bukan sekedar penyampaian materi satu arah. Kondisi inilah yang mendorong saya mengangkat ide pengembangan AI tutor berbasis gamifikasi sebagai alternatif solusi. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan AI tutor berbasis gamifikasi ini dilakukan, mulai dari perancangan hingga produk jadi. Nah, kedua, seberapa layak produk ini menurut penilaian ahli materi dan ahli media. Ketiga, apakah penggunaan AI tutor ini benar-benar efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini saya memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengembangkan produk AI tutor berbasis gamifikasi yang sesuai kebutuhan siswa. Kemudian mengetahui tingkat kelayakan produk berdasarkan validasi ahli. Dan mengukur sejauh mana produk ini efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Lanjut, di sini ada penelitian terdahulu. Nah, untuk penelitian terdahulu, saya kaji 3 penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama itu Jatawitika pada tahun 2024 yang menjelaskan bahwa pengembangan multimedia bergamifikasi menggunakan model EDDI dan terbukti meningkatkan hasil belajar lewat pretest dan posttest. Persamaannya dengan penelitian saya ada pada penggunaan gamifikasi dan model EDDI-nya. Terus, selanjutnya itu Mashita pada tahun 2025 meneliti gamifikasi pada berpikir komputasional siswa SMP menggunakan analisis N-Gain, metode analisis yang sama persis yang akan saya gunakan. Nah, terakhir yaitu Nirwani dan Priyanto pada tahun 2024 meneliti integrasi AI di sekolah menengah yang terbukti meningkatkan keterlibatan siswa melalui umpan balik langsung. Dari ketiga penelitian ini, saya menemukan bahwa gamifikasi dan AI masing-masing sudah terbukti efektif secara terpisah, namun penggabungan keduanya pada mata pelajaran informatika masih jarang dilakukan. Nah, inilah celah yang saya isi di dalam penelitian ini. Lanjut di bab 2, ada landasan teori. Nah, ada 4 konsep utama yang mendasari penelitian ini. Yang pertama itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana menyampai pesan pendidikan yang dirancang untuk merangsang pikiran dan minat siswa agar pembelajaran lebih efektif. Kemudian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan sendiri adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan sistem melakukan tugas selayaknya kecerdasan manusia, seperti belajar dan bernalar. Nah, kemudian ada AI tutor. AI tutor sendiri merupakan sistem bimbingan cerdas yang memberikan pembelajaran personal, adaptif, dan umpan balik secara real time. Sementara gamifikasi adalah penerapan elemen permainan seperti poin, level, rencana, dan leaderboard untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa. Lanjut kerangka berpikir. Nah, alur berpikir penelitian ini dimulai dari masalah awal, yaitu hasil belajar siswa yang masih rendah akibat media pembelajaran yang kurang interaktif. Solusinya adalah pengembangan AI tutor berbasis gamifikasi menggunakan model EDDI agar prosesnya terstruktur. Setelah dikembangkan, produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli media sebelum diuji cobakan ke siswa. Nah, efektivitasnya kemudian diukur melalui perbandingan hasil pretest dan posttest. Kemudian hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, saya mengajukan 2 hipotesis, yaitu H0 dan H1. H0 tidak terdapat perbedaan signifikan pada hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan AI tutor berbasis gamifikasi. Sedangkan H1 terdapat perbedaan signifikan di mana hasil belajar sesudah menggunakan media ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Lanjut bab 3, metodologi penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian adalah Research and Development atau R&D dengan pendekatan kuantitatif karena tujuan utamanya adalah mengembangkan produk sekaligus menguji efektivitasnya secara terukur. Kemudian model pengembangan yang saya pilih adalah EDDI karena tahapannya sistematis dan saling berkaitan sehingga cocok untuk pengembangan media pembelajaran.
Lanjut populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Untuk populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 yang akan saya gunakan sebagai lokasi penelitian. Nah, sampel yang saya pilih ini menggunakan purposive sampling, yaitu kelas 8 yang mengikuti mata pelajaran informatika. Kemudian data dikumpulkan melalui 4 teknik, yaitu tes berupa pretest dan posttest, kemudian angket atau kuesioner untuk validasi ahli dan respon siswa. Selanjutnya ada observasi aktivitas siswa, serta wawancara dengan guru dan siswa. Lanjut teknik analisis data. Nah, analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, analisis kelayakan media dengan menghitung rata-rata skor ahli yang dikonversi ke kriteria skala Likert. Yang kedua, analisis hasil belajar menggunakan rumus N-gain untuk melihat besar peningkatan dari pretest ke posttest. Sebelum uji hipotesis, dilakukan dulu uji prasyarat berupa uji normalitas dengan Shapiro-Wilk dan uji homogenitas dengan Levene untuk memastikan data memenuhi asumsi statistik. Barulah kemudian dilakukan uji hipotesis menggunakan paired sample t-test jika data berdistribusi normal, atau uji Wilcoxon jika tidak normal dengan taraf signifikasi alfa 0,05. Sebagai penutup, penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa kelas 8 SMP pada mata pelajaran informatika akibat media belajar yang belum interaktif. Nah, karena itu, saya mengembangkan AI Tutor berbasis gamifikasi menggunakan model EDI yang menggabungkan kekuatan AI dan gamifikasi. Nah, dua pendekatan yang masing-masing terbukti efektif secara terpisah, namun belum banyak diintegrasikan sekaligus pada jenjang ini. Efektivitas produk diuji secara bertahap, mulai dari validasi kelayakan, kemudian pengukuran peningkatan hasil belajar, hingga pembuktian signifikansi statistik. Nah, jika terbukti layak dan efektif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Demikian pemaparan proposal skripsi saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.